Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Melihat pergerakan indeks harga saham gabungan sejauh ini sedang dalam tren berbalik arah mengalami penguatan. Nah, analisisnya seperti apa? Apalagi ada kabar terbaru dari sejumlah emiten. Di antaranya adalah kepastian mengenai merger antara XL Axiata dengan Smartfren yang tampaknya akan memunculkan entitas baru. Nanti akan kita ulas pemirsa, namun sebelumnya kami tampilkan beberapa agenda ekonomi global yang patut menjadi perhatian. Di antaranya pemirsa dari Amerika Serikat, klaim pengangguran awal, kemudian dari Eropa pidato Gubernur ECB Christine Lagarde, kebijakan moneter dari ECB, kemudian ada produksi industri dari Hong Kong, kemudian tingkat pengangguran dan kepercayaan konsumen dari sejumlah negara lain pemirsa. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat beberapa agenda emiten. Untuk Kamis 12 November 2024, cukup banyak emiten yang akan melakukan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di antaranya adalah MDLN, INAF, HITS, dan juga pembayaran dividen tunai dari Toto, MLBI, serta X dividen tunai dari sejumlah emiten dan juga KUM dividen tunai. Update dari Bursa Asia pembukaan sejauh ini pemirsa kita lihat Nikkei terpantau melemah, Straits Times melemah, Kospi melemah, Hang Seng juga melemah dan pelemahan Hang Seng paling besar 0,97%. Adakah ini nantinya juga akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan berbalik arah pada hari Kamis ini? Nanti akan kita simak bersama pemirsa. Ya, penguatan indeks harga saham gabungan terpangkas usai sentuh level 7.500-an di perdagangan Rabu 11 Desember 2024. Sementara rupiah melemah dan kembali menembus level 15.900-an per dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,15% ke 7.464,75 di akhir perdagangan Rabu. Penguatan IHSG di penutupan sesi 2 lebih cenderung terpangkas. Pasalnya, secara intraday IHSG sempat menguat signifikan dengan menyentuh level psikologis di 7.500, tepatnya di level 7.530. Sementara level terendah intraday IHSG sempat menyentuh level 7.444. Secara mingguan, IHSG masih menguat 1,88%. 6 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, diantaranya sektor properti naik paling tinggi 1,49%, sektor energi naik 0,33%, dan sektor barang konsumen non-primer naik 0,31%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor transportasi turun 1,56%, sektor teknologi turun 1,05%, dan sektor barang baku turun 0,93%. Total volume perdagangan mencapai 28,03 miliar saham dengan total nilai 15,66 triliun rupiah. Deretan top gainers LQ45 yang ikut menopang IHSG, diantaranya PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR, ditutup menguat 3,93% di level Rp3.440 per saham. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk menguat 3,25% di level Rp2.860 per saham. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP menguat 2,86% di level Rp7.200 per saham. Sementara saham yang masuk deretan top losers LQ45, PT Alam Tri Resources Tbk atau ADRO ditutup melemah 4,40% di level Rp2.610 per saham. Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA melemah 2,80% di level Rp520 per saham. Dan PT Unilever Indonesia Tbk melemah 2,75% di level Rp1.945 per saham. Di tengah IHSG masih melanjutkan penguatan, kondisi berbeda terjadi pada nilai tukar rupiah yang kembali melemah ke 15.900-an per dolar Amerika. Melansir data definitif di penutupan perdagangan Rabu, rupiah lesu dan turun 0,32% ke level 15.910 per dolar Amerika Serikat. Sepanjang hari perdagangan, nilai tukar rupiah berfluktuasi di rentang 15.920 per dolar Amerika hingga 15.860 per dolar Amerika. Pelemahan ini membuat nilai tukar rupiah masih menguat tipis 0,09% sepekan terakhir. Seiring dengan pelemahan rupiah, indeks dolar Amerika alami penguatan sebesar 0,23% di penutupan Rabu di posisi 106,64. Rupiah melemah di tengah probabilitas pasar berdasarkan perangkat CME FitWatch untuk pemangkasan suku bunga The Fed turun dari 85%.
Pergeseran ini turut menekan mata uang di negara berkembang termasuk rupiah karena investor kembali mencari aset berbasis dolar Amerika Serikat yang lebih aman. Berbagai sumber IDX Channel.